Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalin, nama aku Rian Andika. Aku dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dan dari jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan meresum, istilahnya apa ya teman-teman, meresum itu. Eh, Gini teman-teman, meresum itu adalah meringkas. Nah, lebih gampangnya itu meringkas dari materi yang padat, kita ambil poin-poin yang penting, itu yang dinamakan meresum. Nah, di sini saya akan meresum tentang materi yang diberikan pada saat waktu PPAK tadi. PPAK tanggal Selasa ini tanggal 31 Agustus 2021. Sebenarnya ada 4 materi yang disajikan tadi, tapi aku hanya ambil dari 2 materi saja yang akan aku resum, yang akan aku ringkas teman-teman. Yang pertama yaitu dari Profesor Dr. Ahmad Fatayasin selaku Wakil Rektor. Gini teman-teman, menurut beliau yang saya tangkap tadi, gini, yang saya tangkap tadi ya dari ucapan beliau yang saya tangkap lah maksudnya. Mahasiswa baru harus menyiapkan diri baik secara mental dan spiritual. Beliau berpendapat bahwa mahasiswa baru harus mampu menyiapkan mental diri. Mental yang dimaksud adalah sekarang waktunya itu bukan siswa lagi teman-teman. Kita sekarang sudah memasuki jenjang di mana kita sudah tidak menjadi siswa melainkan menjadi mahasiswa. Artinya ya harus ada perubahan dong dari siswa ke mahasiswa. Masa sifatnya atau pola pikirnya harus bisa berkembang. Terus yang kedua, mahasiswa itu harus berpikir ilmiah, yaitu berpikir yang selalu dilandasi oleh pengetahuan teman-teman. Jadi gini, mahasiswa yang mampu berpikir yang selalu dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Karena ya faktanya gitu teman-teman, ilmu pengetahuan kan penting sekali buat kehidupan kita, buat mempermudah kehidupan kita. Jadinya kita dituntut untuk berpikir yang istilahnya modern teman-teman, meninggalkan dari pemikiran yang lama lah, semisal kayak penyakit diobati yang tidak rasional, tidak masuk akal. Seperti kayak seperti kayak saya bingung teman-teman contohnya. Ya kayak semisal gitulah teman-teman. Ya dituntut untuk berlandaskan ilmu pengetahuan. Yang dituntut untuk modern. Yang ketiga yaitu mahasiswa. Mahasiswa harus berpikir positif. Gimana teman-teman? Menurut kalian teman-teman? Mahasiswa harus berpikir positif. Jadi indikator yang dimaksud positif yaitu mahasiswa harus mempunyai pikiran yang optimis teman-teman. Optimis adalah suatu istilah yang menunjukkan di mana kita itu perspektif kita atau pandangan kita itu mampu atau yakin, pola pikir kita yakin bahwa kita mampu melakukan hal tersebut. Itu yang dimaksud optimisme. Mahasiswa harus berpikir optimisme, berpikir positif. Indikatornya yaitu tampil khas. Sebagai mahasiswa UIN tentunya, berlandaskan Universitas Islam Negeri, ya tentunya harus islami, yaitu berbicara sopan, baik penampilan sopan dan pakaiannya sopan. Semuanya
Itulah yang dinamakan citra diri yang positif. Mahasiswa harus berpikir positif. Lalu yang keempat, mahasiswa harus tampil aktif dan berguna di lingkup masyarakat. Dan di samping itu mesti berinovasi. Jadi teman-teman tahu tak apa yang dimaksud inovasi? Inovasi adalah suatu perubahan di mana kita meninggalkan pola pemikiran lama dengan pola pemikiran baru yang update seperti sekarang kan zamannya revolusi industri 4.0. Nah, di mana kita dahulu tidak bisa bermain gadget HP, tidak ada gadget. Sekarang ada gadget, jadinya semakin mempermudah. Intinya semakin mempermudah untuk komunikasi dari orang desa ke orang kota. Bahkan komunikasi tersebut tidak memakan waktu yang lama, hanya butuh waktu sekitar 1 menit, bukan 1 menit, 1 detik aja. Kita ngirim pesan sudah sampai ke HP-nya orang tersebut muncul. Itu teman-teman, jadinya kita harus dituntut berinovasi terus, update terus sampai ya nggak tahu sampai kapan. Ya intinya itu. Terus jangan hanya mengenal diri sendiri, kenalilah kampusmu, organisasimu, agar engkau tahu pentingnya hal itu dan membuatmu tahu tentang seberapa luas jaringanmu, seberapa luas ilmumu, dan membuat motivasi pada dirimu sendiri. Kita ditekankan pada Bapak Profesor Dr. Ahmad Fathah Yasin agar tidak hanya mengenal diri sendiri, akan tetapi mengenal lingkungan sekitar. Istilahnya peka terhadap lingkungan sekitar dan peka terhadap apa-apa yang ada masalah, bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, dari Ibu Dr. Ilvi Nurdiana MSI. Dari apa yang disampaikan beliau tadi, saya menangkap bahwa yaitu yang pertama, pemimpin besar bukan hanya pemimpin yang bisa merangkai kata-kata, tetapi yaitu yang bisa mewujudkan apa-apa yang telah dikatakannya. Jadi yang perlu ditekankan kali ini yaitu pemimpin itu bukan hanya mampu untuk ngomong, mampu untuk menebar janji, tetapi pemimpin mestinya mewujudkan apa-apa yang telah diucapkannya tadi. Apalah jika kita tidak mampu, janganlah berjanji. Nah, gitu ya teman-teman. Pemimpin di sini artinya luas ya teman-teman ya. Pemimpin bisa memimpin suatu kelompok, suatu organisasi, dan yang lainnya lah teman-teman. Jadinya pemimpin di sini diharapkan untuk selaras dengan perkataannya. Itu yang ditekankan. Yang kedua yaitu pemimpin itu bukan hanya tentang memprovokasi teman-teman. Memprovokasi semisal kita jadi pemimpin ya, kita mengajak teman-teman kita untuk itu loh yang salah, kita jatuhkan dia. Nah, kita provokasi, jangan dengarkan dia karena dia salah, karena dia pembohong. Nah, bukan tentang itu teman-teman. Pemimpin itu yang dimaksud dari Ibu Dr. Ilvi Nurdiana MS ini. Yang dimaksud yaitu pemimpin yang mampu membangun jati diri dan motivasi. Pemimpin itu harus mencerminkan sikap kewibawaannya. Misal kayak
di situasi saat sulit sekalipun, ketika anggota ataupun peserta lainnya lelah ataupun tidak mampu untuk bersemangat lagi. Nah, itu tugas pemimpin, harus memberikan semangat, suntikan motivasi agar anggotanya, agar yang lain bersemangat lagi. Ya, pemimpin yang menurut saya yang saya banggakan, yang saya idolakan ya, ini Bung Karno itu kan memberikan orasi yang tegas. Bagaimana istilahnya membangun semangat dari masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Lanjut lagi, yang ketiga, pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mampu memberikan aura positif, yaitu istilahnya berpikir positif lah. Pemimpin istilahnya optimisme. Optimisme adalah suatu hal di mana kita itu berkeyakinan bisa untuk melakukan hal tersebut. Itu ya dinamakan optimisme, teman-teman. Optimisme harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena apa? Ya karena itu tadi, di saat yang lain tidak semisal yang lain tidak mampu, bahwa dia bisa tidak mampu, gimana ya? Di saat yang lain sudah tidak yakin bahwa dirinya mampu. Nah, dikala itu pemimpin harus datang, mengulurkan tangannya dan berkata, kita mampu menggapai hal tersebut. Ayo pegang tanganku, marilah kita bersama-sama. Gitu, teman-teman, yang dimaksud dari pemimpin yang mampu berpikir optimisme, positive thinking. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu pemimpin besar, yaitu pemimpin yang mampu, orang yang mampu membesarkan alma mater sekolah atau universitas dengan prestasi-prestasi yang diberikan tentunya. Nah, kita semisal kita kan diberikan fasilitas, diberikan manfaat dari suatu katakanlah orang lah. Kita harus balas budi dengan apa ya? Tentunya dengan kebaikan ya, teman-teman. Nah, begitu juga jika nama kita besar bukan karena kita sendiri, melainkan ya ada faktor lainnya, yaitu nama besar kita ya karena bisa besar karena nama besar kampus juga. Jadinya kita harus membesarkan alma mater jati diri kita dengan prestasi-prestasi yang diberikan. Itu ya, teman-teman, yang bisa aku sampaikan. Hari ini hari Rabu, tanggal 1 September 2021, yakni mengulas materi PPAK yang kedua. Oke, di sini saya akan meresum materi tadi. Yang pertama ada tema atau kepanjangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu merupakan suatu organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkup kemahasiswaan. Nah, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri, tema ini di bawah Fakultas Kemenak, Kementerian Agama. Kalau di bawah Kementerian Kemendikbud disebut BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di Kemenak, di bawah lingkup Kemenak seperti di UIN Malang ini disebut DEMA, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Lalu yang kedua ada Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malik Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif tentunya, yang fungsinya mengkoordinasi fungsi
Fungsi Senat Mahasiswa atau disingkat SEMA adalah sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, dan juga penganggaran. Tugasnya SEMA yakni mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA. Lalu itu materi pertama yang saya resume. Sekarang materi kedua. Materi kedua di UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri ada kurang lebih 12 atau 13 UKM, 2 UKK, yaitu UKK-nya antara lain yakni yang pertama ada UKK Resimen Mahasiswa 811, UKK Resimen Mahasiswa. Yang kedua ada UKK Pramuka, yang kedua ada UKK Pramuka. Terus yang UKM unit kegiatan mahasiswa, yaitu diantaranya yang pertama ada paduan suara, yang kedua ada seni religius, yang ketiga ada olahraga, yang keempat ada koperasi mahasiswa Patang Bulan, yang kelima ada seni religius, yang keenam Mapala Tursina, yang ketujuh unit kegiatan masyarakat teater komedi kontemporer, yang kedelapan ada komunitas musik studio, yang kesembilan ada UKM Taekwondo, yang ke-10 ada Jepret Klub Fotografi, yang ke-11 ada Simfoni FM, ke-12 ada Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa, yang ke-13 ada UKM Kegiatan Masyarakat Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi. Itu sih. Lanjut, itu materi yang kedua yang saya ringkes, yang saya resume tadi. Terus sekarang ada materi yang ketiga, yakni yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Wahid. Sebagai beliau sekarang menjabat sebagai Sekjen PKB, sebagai DPR RI. Menurut beliau ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu yang pertama teman-teman, ada kemajuan teknologi IT yang sekarang menggeser dunia nyata ke dunia maya. Yang kedua ada kemajuan biro agama, yang ketiga ada kemajuan pasar. Lalu peran dan peluang UIN atau PTKIN di seluruh Indonesia, yaitu sebagai pertama terutama sebagai arus utama pengembangan teknologi digital, yang kedua ada link and match dengan sektor industri, yang ketiga ada UIN menjadi kekuatan sosio-teknopreneur atau menyelesaikan persoalan sosial, teknologi, dan entrepreneur. Yang keempat ada epicentrum epicentrum ajaran agama inklusif, yakni Islam yang merangkul, bukan memukul. Mungkin saya juga tertarik dengan motivasi dari tertarik dari kata-kata Bapak Hasanuddin Wahid, yaitu beliau pengalamannya beliau banyak sekali, yaitu mengikuti organisasi dan menjadi ketua DEMA di UIN Maulana Malik Ibrahim. Ya, kata-kata beliau sangat menyadari. Itulah tadi yang resume dari materi ketiga. Yang materi keempat yakni bertemakan moderasi Islam, yang disampaikan Bapak Basri. Disampaikan oleh Bapak Basri. Menurut beliau, definisi moderasi secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah atau cari solusi.
Secara terminologis, yakni praktek keagamaan yang menjunjung tinggi keberagaman atau toleransi. Dasar teologisnya yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah. Menurut beliau, menjadi generasi yang unggul, yakni harus mempunyai 4 syarat. Apa saja? Yaitu yang pertama ada keagungan moral dan spiritual. Banyak sih di dunia ini menurut beliau orang yang berilmu, orang yang ilmu, tapi ilmunya itu tidak dilandasi oleh keyakinannya dan bahkan menjadi bumerang padanya dan juga orang lain. Seperti banyak orang sekarang yang berilmu tapi ilmunya bukan untuk menyelesaikan permasalahan dunia, melainkan ilmunya itu disumbangsi untuk kepentingan perang dan bisa menghancurkan dunia ya. Yang kedua menurut Bapak Basri yaitu gandrung ilmu pengetahuan. Sebagai mahasiswa harus gandrung ilmu pengetahuan, yaitu harus jadi ekstradionari, terlibat aktif dalam suatu perkumpulan, terlibat aktif tanya jawab, bukan hanya pasif ya, dan mampu memetik ilmu atau menyerap ilmu yang belum didapatkan. Yang ketiga, mahasiswa harus mempunyai digital question, keahlian dalam digital. Sekarang zamannya zaman IT, teknologi IT ya. Nah, mahasiswa cenderung dituntut untuk tidak gagap teknologi dan juga kreatif dalam berteknologi. Yang keempat, kesalehan peduli atau sosial. Terus ada lagi kenapa sih moderasi relevan dan sangat penting di Indonesia. Nah, itu yang pertama teman-teman. Karakter Islam sebagai rahmatan lil alamin, yakni Islam itu menjunjung tinggi keadaban dan juga kasih sayang serta toleransi kepada agama lain, bukan Islam kekerasan menurut Bapak Basri. Yang kedua ada historisasi Islam di Indonesia. Maksudnya Islam ke Nusantara adalah lewat jalur dakwah teman-teman, bukan melalui jalan peperangan. Itulah kenapa moderasi di Indonesia ini sangat penting menurut beliau, karena moderasi itu sebagai artiannya yaitu praktek keagamaan yang menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Kita harus toleransi kalau tidak mau terjadi kehancuran. Yakni yang ketiga, yakni ideologi bangsa, yakni Pancasila, dan moto itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nah, itulah menurut teman-teman. Menurut resume yang saya tangkap dari 4 materi pada pertemuan PPAK hari ini Rabu tanggal 1 September 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.